concern nih, misalkan adalah keluar cairan dari puting. Di luar dia menyusui ya. Kemudian misalkan ada luka yang tidak sembuh-sembuh di daerah putingnya, atau ada kemerahan, perubahan ukuran dari payudara kanan dan kiri terasa ada berbeda, atau terasanya kayak kok jadi kayak lebih kenceng, kerasa kayak ada yang bagian-bagian keras, bukan benjolan, dia bukan suatu benjolan, tapi kok kayaknya ini kayak lebih tebal sedikit jaringannya si payudaranya, atau kulitnya seperti tertarik kayak gitu. Jadi kita harus tahu ternyata nggak cuma benjolan aja nih keluhannya, macam-macam yang harus kita waspadi dan harus kita evaluasi. Ya, jadi memang untuk dominasinya memang di kanker payudara itu di perempuan, tapi bukan berarti laki-laki juga tidak beresiko terkena kanker payudara. Ada, tapi angka kejadian itu sangat kecil, hanya 1%. Kita bisa saling mengingatkan ke keluarganya harus aware, atau misalkan dia punya riwayat genetik, tadi kita harus saling mengingatkan ya. Tapi kalau misalkan dia ternyata sudah terdiagnosis dengan kanker payudara, memang harus support dari keluarga itu mendukung, karena pasiennya sendiri kan pasti dia mengalami denial, depresi. Cuman yang perlu kita ketahui ternyata kalau pada orang yang sakit kanker itu ternyata keluarganya juga bisa ada yang harus kita perhatikan. Kalau misalkan kita jarang olahraga, ya sekarang kita harus jadi lebih sering olahraga. Gitu kan, itu kan mempengaruhi ya. Kita punya berat badan berlebih, obesitas ya dikurangin gitu. Karena itu meningkatkan faktor risiko juga. Kemudian untuk pencegahannya lagi, kalau misalkan adalah dengan screening dan deteksi dini. Gitu. Kalau screening itu kita belum ada keluhan juga, kita screening aja, periksa aja, sadari dan sadanis tadi. Tapi kalau misalkan sudah ada gejala nih, ya kita deteksi dini, langsung ke tenaga kesehatan gitu, langsung dicek karena untuk memastikan ini tuh sebenarnya berbahaya atau enggak, tindak lanjut apa yang harus kita lakukan.